Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas persiapan untuk SKB Kesehatan 2020 untuk pelaksanaan CPNS 2019. Mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan SKB mungkin semakin dekat ya. Kisaran dari BKN dinyatakan di akhir bulan Agustus sampai awal bulan September. Jadi kurang lebih hampir sebulan lebih ya persiapan kita untuk melaksanakan atau untuk menghadapi SKB. Soal SKB yang akan kita bahas ini adalah berdasarkan hasil dari Fed Report dari pelaksanaan SKB 2017-2018. Itu ya. Oke, ini ada FR yang FR biasanya dia cuma menuliskan inti pokok dari soal gitu ya. Dan kita coba kembangkan. Semoga kita dapat menangkap titik poin dari inti pokok tersebut. Jadi disebutkan terkait dengan alur penanganan gizi buruk ya. Jadi soal yang saya coba terka itu adalah dengan cara apakah kita bisa mendeteksi adanya gizi buruk dan bagaimana mekanisme penata laksanaannya. Gitu ya. Di sini optionnya adalah operasi timbang, kemudian penentuan gizi buruk, rujuk ke puskesmas atau rumah sakit, dan lapor ke dinas kesehatan. Oke, jawabannya adalah yang ya teman-teman, itu adalah benar semua. Jadi mekanisme untuk mendeteksi adanya gizi buruk itu secara gamblang bisa kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah dilakukannya operasi timbang. Operasi timbang ini adalah screening awal untuk mendeteksi seorang anak itu termasuk dalam gizi buruk atau tidak. Gitu ya. Jadi balita dilakukan operasi penimbangan. Kemudian dilihat tanda-tanda gizi buruknya ada atau tidak. Tentunya gizi buruk yang kita maksud di sini adalah marasmus kwashiorkor atau kombinasi dari keduanya, marasmus kwashiorkor. Gitu ya, dilakukan penimbangan. Kalau misalkan ada tanda, kita lihat alurnya ya. Dari balita, kemudian pengenalan tanda gizi buruk, dilihat adakah masuk kriteria marasmus atau kwashiorkor atau keduanya. Kemudian indikatornya apa? Ialah penilaian dari berat badan per tinggi badan. Kalau hasilnya kurang dari min 3 SD disertai dengan udem atau marasmi kwashiorkor atau cuma marasmus saja, maka dia sudah termasuk ke dalam gizi buruk. Alur yang kedua, pada saat ditimbang, lihat kartu KMS, kemudian dilihat status gizi berat badan per umurnya, gitu ya. Kemudian dilakukan tinggi badan, berat badan sama diukur apakah dia masuk kategori yang kurang dari 3 SD dengan tanda marasmus, kwashiorkor atau kedua-duanya gitu ya, maka dia langsung masuk ke dalam gizi buruk. Tapi kalau dia berat badan per tinggi badannya itu lebih dari min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD gitu ya, berarti itu kan gizi kurang atau gizi sedang. Nah, dilihat apakah dengan tanda tanpa penyakit atau dengan tanda penyakit. Kalau dengan penyakit, dengan gizi kurang atau sedang, maka tetap dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi kalau tanpa penyakit, maka dilakukan pemulihan selama 90 hari dan konseling ya oleh kader ataupun oleh petugas puskesmas. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa nih pelaporan. Kalau di sini sih disebutkan bahwa kasus yang meninggal gitu ya atau kasus sembuh atau kasus pulang paksa dilakukan pendampingan tetap harus dilakukan pelaporan ke dinas kesehatan. Kuncinya adalah di pelaporan dinas kesehatan biasanya seperti itu. Jadi yang pertama adalah operasi timbang, yang kedua adalah penilaian gizi buruk atau bukan, kemudian yang ketiga adalah rujuk ke puskesmas atau rumah sakit, yang keempat lapor ke dinas kesehatan. Oke teman-teman, next. Ini adalah file report yang kedua ya, masih terkait dengan JKN ya. JKN ini banyak muncul dan dengan variasi soal yang cukup banyak gitu. Ada yang mudah, misalnya cukup dengan kepanjangan JKN aja atau BPJS saja, dasar hukumnya apa, undang-undangnya apa gitu, atau peraturan pemerintahnya apa. Nah, tapi ada juga yang harus kita ketahui gitu terkait dengan pengklaiman BPJS. Ini FR-nya lah yang tidak ditanggung oleh JKN. Saya bikin soal jenis diagnosis atau tindakan yang tidak ditanggung oleh JKN adalah sebagai berikut, kecuali apa? A. Kecelakaan saat pulang kerja. B. Pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik atau kosmetik. C. Mengatasi infertilitas keturunan. D. Meratakan gigi. E. Kuretase atas indikasi abortus komplit.
Ini kan yang tidak ditanggung kecuali berarti yang ditanggung. Jawabannya E ya. Dari A sampai D itu adalah jawaban yang tidak ditanggung ya teman-teman. Kecelakaan saat pulang kerja masuknya ke jaminan kesehatan tenaga kerja. Kemudian pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik atau kosmetik itu tidak ditanggung karena tidak merupakan bagian dari kegawat daruratan ataupun bagian dari proses penyakit gitu. Hanya untuk mempercantik ya estetik. Kemudian mengatasi infertilitas atau keturunan itu juga tidak ditanggung oleh BPJS karena sifatnya itu terkadang bawaan atau genetik gitu ya. Atau ya bukan merupakan sesuatu yang didapat langsung karena proses penularan penyakit. Kemudian meratakan gigi ortodensi itu juga tidak ditanggung karena sifatnya adalah estetik kosmetik. Gitu ya. Ya yang ditanggung lah yang E. Apa saja yang tidak ditanggung ini? Saya ambil dari data JKN ya. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Prosedur di sini maksudnya mungkin prosedur berjenjang mungkin ya. Dari PPK 1, PPK 2, PPK 3. Gitu. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali untuk gawat darurat. Karena ada beberapa rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Harusnya sih bisa bekerja sama ya, tapi nyatanya memang ada beberapa rumah sakit yang tidak bekerja sama. Tuh. Kemudian pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kesehatan kerja. Jadi kalau masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan itu tidak di cover oleh BPJS. Contohnya ada seorang yang pulang kerja kemudian tabrakan tunggal misalkan. Masuk rumah sakit terjadi patah tulang harus dilakukan pemasangan flat gitu ya. ORIF. Nah, kalau misalkan biaya pemasangan ORIF itu kurang dari 20 juta, maka biasanya dia akan di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Asalkan syarat-syaratnya dilengkapi, misalkan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian dan sebagainya macam. Tetapi kalau pembiayaannya itu misalkan ORIF eksternal dengan cedera kepala dan sebagainya, itu membutuhkan biaya lebih dari 20 juta, itu bisa menyertakan BPJS untuk pembiayaan selanjutnya setelah limit 20 juta itu habis. Jadi boleh pakai ketenagakerjaan dulu 20 juta, kalau masih ada dia pakai BPJS biasa. Itu bisa. Ya, setahu saya. Kemudian selanjutnya poin 5, pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik. Tadi yang saya bilang, sifatnya bukan proses penyakit, penularan, atau emergensi, sehingga hanya untuk kecantikan aja, tanpa indikasi yang jelas. Nah, itu tidak ditanggung. Infertilitas tadi ya, pelayanan meratakan gigi udah. Gangguan kesehatan penyakit akibat obat dan alkohol. Sama nih, kecelakaan tapi dia minum alkohol, itu jelas tidak akan ditanggung oleh BPJS. Gitu ya. Pengobatan komplementer akupuntur, sinsek, kriopraktik ya, itu tidak tertanggung BPJS. Pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan eksperimen, belum pernah sebelumnya, baru gitu ya, belum pernah diuji cobakan misalkan, nah itu tidak ditanggung oleh BPJS. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu tidak tertanggung BPJS. Kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga itu juga tidak ditanggung. Pelayanan kesehatan akibat bencana. Nah, itu wabah nih. Ini adalah poin 14 nih yang menjadi polemik sekarang. Maksudnya polemik pasien yang datang ke IGD itu dengan tanda dan gejala ODP atau PDP dari pasien COVID misalkan. Nah, itu tidak tertanggung oleh BPJS tapi dia masuk ke pembiayaan Kemenkes karena masuknya adalah wabah atau pandemik. Bisa saja ini soalnya muncul ini wabah gitu ya. Kemudian biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Oke. Next. Derajat pterygium ini soal klinis tapi yang sifatnya umum. Seorang laki-laki datang kelihatan mata merah dan gatal, tidak ada keluhan tajam penglihatan ataupun pandangan kabur. Ia baru tersadar seperti ada selaput daging di bola matanya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan selaput yang terbatas pada area limbus kornea. Pterygium derajat berapakah pasien ini? Jadi kalau pterygium itu normal ya, pterygium itu normal. Ketika tidak normal adalah saat dia sudah mulai masuk ke area limbus kornea dan juga kornea dan pupil gitu. Jadi dia bisa mengganggu lah si penderita gitu. Biasanya muncul karena proses alergi atau peradangan gitu ya, iritasi dikucek-kucek nanti tumbuh lagi gitu ya.
Ada 4 derajat teman-teman. Supaya lebih mudah kita lihat di sini. Limbus kornea itu ini pas mulai awal bola mata yang kuning ya, masuk area kornea, kalau pupil yang hitam. Nah, ini kalau misalkan derajat 1 adalah saat si, lihat gambar yang pertama ya teman-teman. Saat si ini nih. Ini sampai ke limbus tuh ini. Limbus ya. Nah, itu. Itu adalah limbus kornea. Derajat 2 melewati limbus tapi dia tidak lebih dari 2 mm ke kornea. Jadi tidak melebihi 2 mm kornea. Lebih dari limbus kornea tuh ini. Dia lebih dari limbus tapi tidak lebih dari 2 mm. Derajat 3 itu adalah lebih dari 2 mm namun belum menutupi aksis visual. Jadi lebih dari 2 mm tapi belum menutupi aksis visual itu ya pupil gitu. Belum menutup si pupil. Jadi tidak menimbulkan gejala berupa pandangan yang berkurang. Nah, kalau yang keempat tuh sudah masuk ke pupil, dia menutupin pupil nih. Nih. Jadi dia pasti ada keluhan di penglihatan. Oke, itu teman-teman ya. Oke, next. Pengguna nafza soal FR-nya adalah direhabilitasi dengan cara mengikuti yang diminati. Jadi fase rehabilitasi pengguna nafza di mana pengguna yang diberikan dukungan untuk mengikuti apa saja yang menjadi hobi atau yang diminati adalah fase apa? Fase rehabilitasi medis, non rehabilitasi medis, rehab bina lanjutan, bukan salah satu di atas, atau rehab minat dan bakat. Jadi teman-teman, pada penata laksanaan rehabilitasi pengguna nafza ini ada beberapa tahapan. Secara garis umum banyak teori, tapi secara garis umum bisa kita simpulkan tuh 3 yang menjadi dasar, atau 4 lah boleh. Yang pertama rehabilitasi medis, itu adalah untuk detoksifikasi, pencegahan kondisi akut pada pasien dengan sakau. Yang kedua adalah non medis. Non medis ini biasa terapi psikologis, kemudian terapi sosial masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga adalah rehab bina lanjutan. Jadi kalau sudah medis dan non medis ini jalan dan tidak ada gejala akut yang berbahaya, maka bina lanjutan harus ada aktivitas dan dia diarahkan ke aktivitas yang menjadi hobi dia. Itu jadi jawabannya adalah yang rehab bina lanjutan. Kalau minat dan bakat bukan ya. Nah, ini ada medis, non medis, komunitas, re-entry atau bina lanjutan. Ini yang bahasa yang lain ya, non medis, pendekatan keagamaan ya. Kalau komunitas di sini ada yang tadi membiasakan kehidupan sehari-hari aja. Re-entry itu yang tadi bina lanjutan, keterampilan gitu. Itu untuk nafza ya. Kemudian soal selanjutnya, pekerja penerima upah berapa persenkah harus membayar BPJS ya. Jadi kan ini perlu dipahami bahwa di BPJS itu kan ada penerima iuran, penerima iuran atau PBI ya, penerima bayaran iuran. Jadi itu dibayar oleh APBN atau APBD. Klasifikasinya adalah fakir miskin gitu ya. Kemudian fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya ada yang harus bayar ya, itu ada dibagi 3. Yang pertama itu adalah pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu dia pekerja dan dapat upah. Contohnya adalah kita kerja di rumah sakit, kita dapat upah. Dibagi 2. Ada yang kerja di negara, ada yang di penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Penyelenggara itu PNS dan sebagainya. Dan penyelenggara negara itu misalnya pegawai di BUMN ya, pegawai swasta. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang pekerja bukan pekerja tapi menerima upah. Dia bukan pekerja, dia tidak bekerja pada institusi tapi menerima upah. Contohnya apa? Bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri gitu. Dan hampir semuanya itu adalah 5% teman-teman. 1% itu oleh penerima kerja atau pekerja, 1% oleh pekerja, dan 4% oleh pemberi kerja. Di sini jawabannya yang B ya. Nah, ini pembahasannya ya. Tuh, jadi hampir semuanya 5%, di mana 1%-nya adalah peserta, dan kalau yang
penerima upah ya, dan 4%-nya adalah pemberi kerja. Kalau misalkan ada tambahan nih keluarga, kan dia sampai 3 anak kalau nggak salah. Jadi yang poin 3, iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya itu 1% dari gaji. Gitu, 1% dari gaji. Terus ada juga misalkan anggota keluarga lain tapi yang mau kita masukin nih, pembantu ataupun saudara yang tinggal di rumah kita, maka tarifnya tarif normal, yaitu kelas 1 42.000, kelas 2 110.000, kelas 3 42.000, kelas 2 110.000, kelas 1 160.000. Nah, SDGs hati-hati, bukan cuma poinnya saja tapi juga indikatornya. Nah, ini soalnya adalah terkait indikator SDGs ketiga. Berikut ini adalah salah satu target SDGs poin ketiga, ya, terkait dengan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Jadi kalau masalah kesehatan kan saya bilang ada 4 ya. 1 gizi itu di poin 2. Poin 3 itu adalah sistem kesehatan nasional, semua mencangkup angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit menular, penyakit tidak menular, HIV/AIDS, semuanya masuk sana. Dan sistem jaminan kesehatan nasional. Itu. Kemudian yang keempat adalah di poin 5 terkait kesehatan ibu dan reproduksi, perempuan, kesetaraan gender, dan poin yang keenam adalah sanitasi dan air bersih. Yang poin 3 di sini yang mana? Gitu. Kalau saya lebih cenderung ke yang A, angka kematian ibu ya. Ini kayaknya mungkin ini semua yang A, B, C, D itu adalah ada di option teman-teman yang ngasih FR. Jadi dia ngasih FR indikasi SDGs ketiga, terus ada optionnya ini. Angka kematian ibu, angka kematian prematur, tapi jarang sekali karena penyakit tidak menular. Jadi yang B itu dieliminasi aja. Peningkatan gizi adalah poin yang kedua, masalah air bersih adalah poin yang keenam. Jadi lebih ke yang A. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit tidak menular, penyakit menular, semuanya masuk di sana. Dan sistem kesehatan nasional. Kalau yang E ini kan tidak wajib, harusnya wajib. Oke, ini ya. Seluruh isu kesehatan diintegrasikan dalam satu tujuan nomor 3. Kemudian ya ini ya, perhatian yang sebelumnya itu terkait angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian nasional, HIV/AIDS, TB, malaria. Yang terbarunya ini kematian akibat penyakit tidak menular, bukan prematur ya. Penyalahgunaan narkotika, kecelakaan lalu lintas, universal health coverage terkait dengan JKN ya, kontaminasi polusi udara dan tanah. Oke, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Hampir semuanya masuk di poin 3. Oke, soal terakhir teman-teman, FR-nya adalah pencegahan tersier pada pasien TB. Sebelumnya kita di mini tryout yang sebelumnya kita bahas terkait dengan preventif ya, primer, sekunder, tersier. Ini yang tersiernya. A. Minum obat tepat waktu pada pasien TB ya. Kemudian membersihkan lingkungan rumah, menghindari lingkungan lembab, melakukan screening, latihan pernapasan rutin. Kalau lihat dari jawaban kita bisa eliminasi. Minum obat tepat waktu inilah sekunder. Prompt treatment, jadi pencegahan dengan obat yang sesuai diagnosis. Membersihkan lingkungan rumah ini yang primer. Menghindari lingkungan lembab primer. Melakukan screening adalah prompt treatment, ini yang sekunder. Screening dan early diagnosis dan prompt treatment itu yang sekunder. Kemudian latihan pernapasan rutin ini baru yang rehabilitatif atau tersier. Ini yang tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut ya. Nah, jadi menurunkan kelemahan, kecacatan ya, disabilitas limitation dan rehabilitasi. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.